terutama di sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Selain daripada penilaian apa yang sudah disampaikan, nanti akan ada penilaian keaktifan. Keaktifan kalian dalam bertanya, keaktifan kalian ada respon kalian terhadap pemateri. Ya, jadi di sini dituntut untuk aktif dan sangat ya. Sebelumnya ini mah sharing aja ya, sebetulnya ini adalah materi sehari-hari yang biasanya kita temui sebetulnya ya, tidak usah formal, kita sharing saja berbagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sudah makan, alhamdulillah ya, kita harus selalu mengucapkan syukur. Yang belum kenyang memang seharusnya kita tidak sampai kenyang kalau makan, karena kan ada aturannya bahwa perut kita ini harus dibagi menjadi 3 bagian ya. Sebab kita sebagai muslim, baik kita juga sebagai non muslim, itu sudah menjadi kata krama yang umum ya, bahwa santun ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia. Mari kita simak gimana diberinya ya. Mungkin dalam santun ini itu adalah satu perilaku sebetulnya yang lebih spesifiknya itu kepada rasa menghormati terhadap orang lain. Kalau diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri dari kelas XB atau 10B. Saya ingin bertanya, kan tadi tentang sopan santun. Kalau misalnya ada orang udah sakit hati sama kita, apa yang harus kita lakukan? Sekian dan terima kasih. Nama saya Sandi dari kelas 10B, kelompok 2. Pertanyaan saya, gimana caranya menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun? Kalau kita ketemu dengan teman gitu ya, yang tidak akrab dengan kita, terus kemudian kita merasa bahwa dia tuh apa bahasanya tuh tidak sopan sama kita gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan dari tadi materi yang kita sampaikan, dari tanya jawab yang tadi? Ya, dari kelas 10A. Ada teman gitu ya, di dalam teman kita gitu, terus ada rasa tidak suka sama kita, kayak ada menentang gitu sama kita. Apa yang akan kamu lakukan gitu sama teman itu untuk mencerminkan bahwa kamu adalah pemimpin yang baik? Salah satu cara yang mudah ya diabaikan, kan kalau di sekolah ada BK kan, bimbingan konseling, bisa untuk dibicarain sama BK. Udah sih. Terima kasih. Materinya yang kedua, Uyun. Oke, kita panggil bareng-bareng yuk Uyunnya. Lucu banget. Buat menyampaikan materi selanjutnya tentang inovasi. Ya, Ibu mohon maaf ya, nanti kalau misalkan dalam pemberian materinya mungkin tidak terlalu banyak, ya, kemudian juga tidak terlalu dalam. Jujur aja untuk persiapannya juga ini ngedadak banget ya, sebetulnya yang harusnya memberikan materi I-nya, A-nya, G-nya, kemudian yang terakhir. Jadi ini sekarang di dalam materi yang kedua tentang inovasi ya, ataupun dalam cara-cara yang baru ya, itu disebut dengan inovasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa
bisa menjawab dapat poin dari Bu Cahya ya. Cahya. Ya sayang. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Pindah tepuk tangan dulu. Amin. Baturan Habibu ya, harus sebenarnya tahu dengan lagi. Nah ini dia nih. Revolusi ya? Teori yang yang menyampaikan bahwa yang tadi lagi sangat berarti nah beliau adalah namanya Bapak Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi yang dulunya berasal dari enggak ya, tapi insya Allahnya umat Islam meyakini kita berasal dari Nabi Adam. Ada lagi? Coba. Siapa yang ini? Adam Smith ini. Adam Smith ya? Siapa ini? Ini berkaitan dengan atom gravitasi. Siapa ini? Guru MTK Bu. Padani. Ya itu. Rumus. Seperti apa rumusnya? Lampu. Betul ya.
atau tunggu di sini? Enggak. Agak keputusan biasa beliau atau karya beliau itu sangat besar sekali dalam apa namanya permusikan Indonesia ya. Beliau-beliau yang memberikan masukan, memberikan inspirasi sangat besar dalam dunia permusikan Indonesia. Jadi sepertinya kalau misalkan tidak ada beliau ini nggak akan kenal dengan namanya. Itu bisa menjadi yang namanya invention gitu. Nah, setelah menjadi invention, jika sesuatu yang kita buat atau kita gagas ya dari hasil kreativitas kita yang sudah menjadi invention. Terima kasih Miss Tadi. Ini ada. Terima kasih Bu Apri. Terima kasih Bu Apri. Makasih Bu Apri, Bu. Ya makasih Bu Apri. Terima kasih. Inovasi. Kemudian yang ketiga apa coba? Ya, sampai inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki berdiri sebentar. Bisa ambil yang tahu. Saya badan tubuh kalian itu dibuat. Coba yang belakang ke depannya paling menunjuk. Dan kalian tidak telat oleh saat pagi duduk terus ya. Coba kalian. Lalu prestasi di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh semangat pada hari sehingga ada peribahasa bahwa hari ini atau hari esok, hari besok harus lebih baik daripada hari ini biar menjadi yang berkualitas. Terus terang Bapak senang menggunakan. Alhamdulillah Bapak melihat kalau putra-putra itu selalu berkarakter, penuh dengan semangat. Putra-putra itu terbukti pada waktu hari Jumat tadi begitu di belakang juga ada yang ikut khutbah. Alhamdulillah buat kabupaten. Sekali lagi harapan dari Bapak Dimaafin teh. Biar lebih sopan aja. Kan kasih yang apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikatakan. Dia akan punya amanah. Centil. Tekun. Oh, ya nggak boleh. Visioner.
Tuh. Saya Evi Triani dari OSIS. Dari kelas 11B. Bu Haura dari kelas 11B. Jadi kita berdua mau ngebantu menjawab pertanyaan dari Alfian tentang salah satu tidak benar ya. Kita tuh harus tahu mana yang salah, mana yang benar supaya kita teh nggak melenceng dari jalur. Terus kita teh harus mencerminkan jadi siswa-siswi yang baik supaya nanti ke depannya kalian juga bakalan baik. Kalau dari aku di gen-gen ini biasanya orang-orang itu kayak egois sama dirinya sendiri. Nah, caranya menjadi pemimpin yang baik kita harus dimulai peduli sama lingkungan kita sendiri dari hal-hal kecil aja. Kayak misalnya teman kamu tuh kehilangan pulpen, kamu ngelihat pulpen bukan diambil tapi coba tanya kayak pulpen siapa ini. Nah, itu bisa membantu teman kamu yang kehilangan pulpen tapi bisa mencatat banyak materi yang guru-guru menjelasin tak. Jadi intinya tuh peduli sama lingkungan sekitar kalau buat genjet, karena genjet sekarang mah apa-apa dipendam sendiri. Kalau nggak ditanya nggak bakal cerita. Adalah Ibu Ai Herawati. Kepada Ibu Ai disilahkan. Ada yang tahu? Ya, yang tadi dari seksi acara. Ada yang masih adalah materi keberapa? Keempat, B-nya yaitu gigi ya. Jadi yang pertama kita ulangi apa itu? Yang pertama S-nya itu adalah santun, yang kedua inovatif, yang ketiga amanah, terus gigi kita seperti apa, rezeki kita seperti apa. Mungkin diantara ke 97 anak yang ada pada hari ini mengikuti kegiatan LDKS ada yang menjadi pemimpin suatu hari nanti. Kita berdoa bersama ya. Jadi nanti kalau kalian menjadi pemimpin, yang pertama harus kalian ingat adalah harus santun, harus inovatif, kemudian harus aktif, harus gigih, dan harus amanah. Nah, tadi karena teman-teman ibu dan bapak guru sudah memberi bahasa Arabnya naon? Nggak apa-apa. Jadi ya ibu tidak memberikan uang ya, tapi ini mah hanya saja. Jadi anak-anak yang bisa ya. Terima kasih untuk Agil. Jadi kata selain bersungguh-sungguh, ada tidak? Ada yang mau ke depan? Berani ke depan? Ayo. Kampanye masih ada 3. Ke depan. Ke depan. Tong Agil deui. Perempuan ke sini. Siapa ini? Kapayun. Restu ya? Restu. Percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Oh, tidak. Misalnya mana? Percaya diri. Karena kurang tepat, tetap saja dibandingin dari terima kasih. Oke. Ada lagi selain tadi bersungguh-sungguh, ada lagi tidak? Payun di Jahan. Bekerja keras. Betul tidak? Jalan diri. Betul. Yang betul dikasih. Ya nanti kalian jadi matre. Kepengin memimpin matre, betul tidak? Yang menunjukkan arti kata gigih. Berusaha, terus pantang menyerah. Betul tidak Dewan Juri? Tidak pantang menyerah, betul tidak Bu Alisa? Betul. Ya, jadi banyak sebetulnya arti kata dari gigih ya. Jadi kalau kita lihat fenomena gigih itu memang betul. Kenapa kok banyak masalah? Setelah masuk SMA juga sama ya. Yang banyak masalah, mungkin orang itu pasti akan mengalami yang namanya dinamika
tidak boleh kita sebagai manusia menghindari masalah, tapi kita harus menangani atau mencari solusi yang terbaik. Kita tidak bisa menghindari dari masalah. Betul tidak Dewan Guru? Betul, Ibu. Betul Ibu. Betul? Betul Ibu. Angka, jadi kalian harus menyusun setiap kotak ini, setiap domain ini 1 sampai 9, tapi tidak boleh ada angka yang double di setiap ke bawah. Dua. Gimana 5 teh? Nah, Ibu nggak pasti ajar ya? Hah? Nggak pasti ajar. Nggak boleh yang ada yang double angkanya. Di sini nggak boleh ada yang ada angka yang sama. Bisa di 2 gitu nggak pegangin sama. Dicoba dulu. Tuliskan 1 sampai 9. Jangan Kan bantuin kasihan jelasin. Ayo 3. Temennya diajakin ya. Ini ada nasiwan. Naon? Sudah santun, inovatif, aktif, gigih, kemudian amanah. Tapi tidak lengkap rasanya jika kita tidak dibekali dengan ilmu tentang kepemimpinan itu sendiri. Materi Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam atas sampaikan dia kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izin saya berdiri, nanti duduk berdiri gak apa-apa ya. Nah, saya didaulat oleh kawan-kawan menuju sukses. Ini di sini ada. Berarti kita kalau melihat ini udah berapa kali ganti kepemimpinan Republik belajar sejarah SMP SD pernah tahu pernah belajar zaman purba, di mana zaman purba itu seperti apa? Ingin bekerja ya. Nah yang kedua itu tadi yang ini highly effective tidur, dia ini cukup membantu ya. Nah yang ketiga itu less effective do, jadi dia tidak bekerja, jadi hanya membebani. Jadi bukan membantu, malah membebani menjadi lebih berat. Lalu juga ada juga potential trouble source, lebih mudah dilakukan daripada bukan seorang penyakit. Dan yang kedua adalah learn about yourself. Jadi dari apa yang dilakukan sama kita akan belajar. Oh kemarin kita melakukan ini kurang baik, hasilnya kurang maksimal. Pembawa kota jiwa Mercedes. Simpulan. Kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Riki yaitu tentang teori kepemimpinan. Pemimpin itu harus bisa segalanya ya menurut saya, karena pemimpin itu salah satu
satu contoh untuk para anggota-anggotanya. Lalu Saya Muhammad Bangkan Nur Fajri, bisa dipanggil Fajri. Kesimpulannya dari saya adalah, jadi ketika ada seorang pemimpin dan seorang anggota, untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya itu harus ada kerjasama yang baik antara. Belum begitu menjadi pemimpin, tetapi minimal dengan berani bicara itu adalah salah satu dari pemimpin. Jadi setiap selalu begitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini ya.